Kalau Anda hidup bangga dengan menjadi orang yang mengandalkan otot dan tanpa mengenal halal haram, Anda jangan kesal kalau ada yang mengatakan bahwa Anda tidak jauh lebih dari binatang. Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel. Sobat DB, hidup di dunia ini memang ada kalanya kalau kita tidak bisa mengontrol diri, kita bisa jadi lebih kejam, lebih buas dari binatang. Dan malah kita bisa dikatakan tidak peduli walaupun kita benar-benar seperti jauh lebih sadis, lebih kejam, lebih kurang beradab dari binatang. Karena itu, kontrol diri bagi seorang manusia agar selalu diri itu sadar bahwa dia manusia sangat-sangat penting. Yang mengontrolnya adalah akal, pikiran, iman. Apabila seseorang tidak lagi mengedepankan akal, pikiran, dan iman, maka dia hanya akan dikendalikan oleh nafsu belaka. Apabila nafsu yang mengendalikannya, maka dia tidak akan jauh bedanya dari binatang. Halal dan haram baginya akan sama saja. Dan otot, kekuatan fisik baginya adalah nomor satu. Kalau dia merasa baga di suatu daerah, dia akan melakukan apa saja yang diinginkannya tanpa peduli apakah akan mengorbankan orang lain, apakah akan merugikan orang lain, apakah yang didapatkannya, yang diinginkannya dengan cara halal atau haram, dia tidak peduli sama sekali. Karena itu Sobat DB, pada kesempatan ini saya mengajak Sobat DB untuk sejenak kita berbincang di dalam mencari penghidupan di dunia ini. Mari kita kontrol diri kita agar kita tetap berada di tataran manusia. Kalau tidak, kita akan menjadi manusia dalam bentuk wajah, tetapi binatang dalam bentuk yang hakikinya, bahkan lebih dari binatang. Coba kita perhatikan sekarang Sobat DB, banyak orang yang dia punya jabatan mentereng, tetapi tak jauh bedanya dia dari binatang. Karena cara-cara dia mendapatkan jabatan itu sama dengan merampas, sama dengan merebut, sama dengan mencurangi, sama dengan menipu orang. Demikian juga orang yang kaya raya, ada kalanya dia tidak peduli bagaimana cara dia mendapatkan kekayaan itu. Ada kalanya dengan merampas, dengan menipu, dengan merampok, dengan mencuri, baik secara terang-terangan maupun secara lebih halus. Ada yang disebut dengan cara korupsi, ada yang disebut dengan cara maling, dan lain sebagainya. Sobat DB, di era sekarang ini, kalau kita berbisnis, landasilah bisnis kita itu dengan akal pikiran yang sehat, dengan iman yang kuat. Kalau kita menjadi politisi, landasilah cara kita berpolitik dengan cara mengedepankan akal pikiran yang sehat, mengedepankan iman. Kalau kita
menjadi orang profesional. Landasilah apa yang kita kerjakan dengan landasan akal pikiran yang sehat dan iman. Sobat DB, sekarang banyak sekali orang yang telah menyepelekan iman. Untuk apa iman? Tidak ada gunanya iman. Yang penting kita dapat. Kalau kita masih menggunakan iman, berarti kita masih mengedepankan moral. Kalau kita masih mengedepankan moral atau etika dan moral, bagaimana kita bisa hidup bersaing dengan orang lain? Banyak kita yang berpikiran demikian, padahal akal pikiran yang sehat, iman, etika dan moral, semua itu sangat berguna bagi kita untuk kita bisa tetap berada di posisi manusia. Sobat DB, sekali lagi, di era persaingan yang makin ketat sekarang ini, banyak orang yang tergelincir, banyak orang yang tidak lagi mau tahu dengan halal haram, mau tahu dengan etika dan moral, mau tahu dengan iman. Baginya yang penting dapat, dan saya tetap menyarankan, mari kita terhindar dari semua itu. Mari kita tetap percaya bahwa menjadi seorang manusia yang baik, menjadi seorang yang memegang teguh etika dan moral, sangat-sangat penting. Percayalah, Anda yang sudah sukses di jabatan Anda, apakah sebagai pejabat negara atau sebagai pejabat struktural pemerintah, Anda yang sudah sukses di dunia bisnis, di dunia usaha, kalau Anda tidak mempedulikan akal pikiran yang sehat, kalau Anda tidak mempedulikan iman, kalau Anda tidak mempedulikan etika dan moral, Anda akan gelisah terus. Percayalah, Anda akan gelisah terus. Banyak sekarang ini orang kaya yang bunuh diri. Banyak sekarang ini para pejabat yang terhina. Kalau tidak sedang jadi pejabat, setelah jadi pejabat juga terhina. Banyak sekarang ini orang yang dia kaya raya, dia pejabat tinggi, tetapi tidak dihargai oleh manusia yang lain, karena dia dipandang orang yang tidak peduli dengan iman, tidak peduli dengan etika dan moral, tidak peduli dengan halal dan haram, dia mendapatkan sesuatu. Coba lihat sekarang ini, orang-orang yang telah terjebak ke dalam kecanduan narkoba, ke dalam kecanduan judi online, judol, atau bermacam-macam judi lain. Waduh, kasihan kita melihatnya. Kadang-kadang dia bergelimang harta, tetapi ketika dia bergelimang harta, dia juga bergelimang berbagai kekisruan di dalam batinnya, di dalam rumah tangganya, di dalam kehidupannya sehari-hari di sekitarnya. Kadang-kadang dia sudah pejabat tinggi, tetapi ketinggian jabatannya juga diiringi oleh ketinggian berbagai persoalan yang dihadapi. Sobat DB, Anda boleh percaya boleh tidak bahwa kalau Anda memperturutkan hawa nafsu belaka tanpa mempedulikan etika dan moral, tanpa mempedulikan iman sesuai dengan agama dan kepercayaan yang Anda anut, tanpa Anda pedulikan rasa pri kemanusiaan, akal dan pikiran yang sehat, Anda tidak akan merasa tenang hidup Anda. Mungkin di depan orang ramai Anda mengatakan, saya akan centeng, saya akan orang baga, saya bisa menggertak orang, saya bisa mencaci orang siapa saja dia. Apakah dia tokoh masyarakat, apakah dia orang lebih tua dari saya, apakah dia siapapun, saya bisa gertak dia, saya bisa caci maki dia, saya bisa memperlakukan dia seenak perut saya. Karena saya centeng, dan saya juga bisa memperlakukan orang seenak perut saya. Karena saya kaya raya, saya juga bisa memperlakukan orang seenak perut saya. Karena saya pejabat, apakah pejabat negara atau pejabat pemerintah, saya bisa memperlakukan orang dengan cara yang saya inginkan, sesuai dengan keinginan perut saya.
karena saya adalah politisi, karena saya penguasa. Tetapi ketahuilah, hati Anda tidak akan tenang. Untuk apa hidup di dunia ini kaya raya? Untuk apa hidup di dunia ini berpangkat tinggi? Untuk apa hidup di dunia ini jadi centeng kalau tidak ada ketenangan dalam jiwa? Kebahagiaan seseorang sangat terletak pada ketenangan dalam jiwanya. Karena itu, Sobat DB, mari kita cari kehidupan yang sukses, berbisnis yang sukses, berkarir di bidang apapun yang sukses. Sukses dalam artian ada ketenangan dalam jiwa. DP Channel selalu mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh pemirsa menjadi orang yang sukses, yang memiliki ketenangan jiwa. Salam sukses dari DP Channel, salam sukses dari saya Abu Sami Narda. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.